dulu diyakini atau ya diduga kuat, lebih tepatnya yakin, akhirnya pernah terjadi yang namanya banjir bandang dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga mungkin menenggelamkan atau memusnahkan apa yang ada di muka bumi ini. Ya, pertanyaannya mohon pangapunten, bagaimana menurut tanggapan Mbah Batur, sepengetahuan Mbah Batur? Ya, apakah Mbah Batur masa itu sudah ada dan menyaksikan fenomena banjir bandang yang ada di bumi? Jadi kapal tersebut nyata adanya, dan kapal tersebut juga ya melakukan perjalanan karena terbawa air tersebut. Ya, seperti itulah Mbah Batur ngobrol bareng saya. Mungkin agak berbeda saat ngobrol bareng Melinjo ataupun Kadal ataupun Akmal. Tapi ya seharusnya memang obrolannya seperti ini. Tim Bagus, mohon maaf. Sebetulnya Tim Bagus sudah tahu, tapi dalam rangka di sini mewakili mungkin pertanyaan dari mereka-mereka yang mungkin belum paham. Kan Tim Bagus seperti itu. Memang kalau bisa itu ya kita kumpul-kumpul yang ada maknanya. Betul kan Tim Bagus? Insya Allah betul. Iya. Itu seperti itu. Apalagi ini ditonton, apalagi ada penonton yang bertanya, kan seperti itu. Bisa menjadi wawasan. Ya. Tapi walaupun seperti itu ya mohon maaf, Mbak Batur itu menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman. Jadi kalau Mbak Batur itu tidak menyaksikan, ya Mbak Batur jawabannya pasti tidak tahu. Tidak tahu itu bukan berarti menolak cerita yang sudah ada, kan begitu ya, betul. Alhamdulillah sahabatku semua, memang Mbah Batur top markotop. Saya ulang balik ya, ternyata beliau Mbah Batur bisa dan mampu cepat beradaptasi, menguasai bahasa yang panjenengan semua pahami sahabatku semua ya. Jadi tidak hanya dengan bahasa-bahasa Mbah Batur di awal-awal kita berjumpa dan bercengkrama ataupun pangendikan sahabatku semua. Ya, diawali dengan bisa menirukan bahasa yang dipahami dan bagus. Ya, berkelanjutan dengan tugas yang sedang diemban yang melibatkan Mbak Batur, kan harus sanggup menyediakan darulan yang ada di sini Pak. Amin. Alhamdulillah. Itu masalahnya. Iya. Cuman kalau ada darulan ya dan teling-eling. Duduknya di atas padahal ya. Mbak Batur maksudnya kalau datang gitu ya kan. Iya kan. Takutnya kentut gitu. Ini kalau kentut kan langsung nyentuh bumi, goyang takutnya padahal. Iya, ngangkan ini. Iya. Insya Allah Mbak Batur, mudah-mudahan. Karena tadi ya pembukaan ya itu. Guru sampean ngomong kayak kapal pecah. Sedih rasanya Mbak Batur, iya. Tapi ya sabar lah dong. Bagus, mulai tukar nah kan. Udah mulai bagi tugas. Pada intinya kulo sanjang. Alhamdulillah kebetulan kan karena napa wonten ikut kan Mbak Batur. Enggih. Di sisi lain juga ya terasa juga Mbak Batur. Makanya Mbak Batur itu sebetulnya ketajaman batin, kepekaan batin kan guys. Dan bagus nggih kroso. Nah, apa mana ini ngomong kroso aku ngatur kayak gitu loh. Iya. Ya, harus kayak gitu loh. Iya. Karena apa? Kejujuran itu kalau kita punya sifat jujur, kita pasti punya rasa malu. Nah, kalau nggak jujur jauh dari kata ada rasa malu. Ya, namanya tukang bohong. Kalau nggak jujur berarti kan dusta kan dan bagus. Nah, ya orang disin. Betul. Nah, itu. Jadi biar kita itu betul-betul ya punya harga diri kayak gitu. Makanya harga diri itu tidak bisa tergadaikan, tidak bisa terbelikan. Gitu. Karena memang ya tidak diperjualbelikan. Gitu loh. Itu seperti itu. Ini kan mulanya tata-tata dan ya malam ini halus lah. Itu Mbak Batur menyampaikannya halus. Itu kayak gitu. Ada hal yang kepingin dibahas melalui Abang Akmal atau Bang Anto atau bagaimana? Kalau ada saya kasih ruang dan waktu, kalau tidak ada ya ngobrol bareng saya. Lanjut. Nggak malu kok bilang lanjut.
lanjut ini ada dua kemungkinan. Satu itu mempersilahkan, memberi kesempatan, ya. Kedua itu menyuruh ini, gitu. Enggak, ya cukup aku dan gurumu yang tahu. Hah? Walaupun nggak ada niat menyuruh, kalau memang yang diapakannya apa ya maksudnya ya, kenyataannya itu ke situ ya kan, dan bagus. Iya. Kamu yang disuruh kok malah balik nyuruh. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah, monggo. Masalahnya kan nggak mungkin Bapak terang ya, nanti lah habiskan itu dulu lah ya kan, dan bagus habiskan itu, karena memang Bapak Batur di sana pun mau betul. Mbak Batur itu paling pantang berdusta. Mbak Batur juga memikul beban kerja, beban tanggung jawab gitu. Ya makanya kemarin pertemuan sebelumnya sebenarnya Mbak Batur mengatakan sudah jarang-jarang hadir. Ya maksudnya Mbak Batur ngomong kayak gitu ya gini, biar kalian itu tata-tata persiapan. Kalau kiranya menurut Mbak Batur itu udah memungkinkan, sebetulnya ya mungkin Mbak Batur lebih berkonsentrasi kepada tugas Mbak Batur dan bagus. Enggak kan, dan bagus. Betul. Mungkin saya wakilkan dulu guna untuk membangun obrolan bertujuan mengedukasi sedulur semua yang mirsani atau menonton obrolan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Pada masa yang lalu, Mbak Batur, saya pernah ngajak pengendikan atau bincang-bincang bareng Mbak Batur terkait dulu beberapa waktu yang lalu itu seputaran Atlantis, ya, bangsa Lemurian, masa itu kan. Sekarang pertanyaannya ataupun obrolan yang akan saya bangun bareng Mbak Batur supaya panjenengan semua, sahabatku semua, tambah wawasan, akan coba saya kembangkan beserta akan coba saya lanjutkan. Gimana? Di bangsa kami manusia, Mbak Batur, dulu diyakini atau ya diduga kuat, lebih tepatnya yakin akhirnya pernah terjadi yang namanya banjir bandang dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga mungkin menenggelamkan atau memusnahkan apa yang ada di muka bumi ini. Ya, pertanyaannya mohon pangapunten, bagaimana menurut tanggapan Mbah Batur, sepengetahuan Mbah Batur? Ya, apakah Mbah Batur masa itu sudah ada dan menyaksikan fenomena banjir bandang yang ada di bumi ini? Jadi mohon maaf dan bagus, Mbah Batur jawab. Ya, kalau kami menyebutnya banjir bandang segoro asap. Nah, artinya ya, di daratan itu seperti di lautan, tapi laut kayak daratan. Karena banjir yang ada di daratan itu airnya dari laut dan bagus. Makanya namanya banjir bandang segoro asap. Itu. Pertanyaannya, apakah Mbah Batur menyaksikan? Mbah Batur mirengaken, Mbah Batur ningali den Batur. Nah, jadi Mbah Batur melihat ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Ternyata begitu sahabatku semua ya, masa-masa seperti itu yang mungkin panjenengan semua pernah mendengar turun-temurun atau cerita yang berkembang itu, menurut beliau Mbah Batur, masa itu Mbah Batur melihat dan menyaksikan secara langsung. Betul, karena salah satu bukti dan bagus ya bagi mereka yang teliti dan bagus. Ya. Di gunung yang tinggi kadangkala itu ada yang namanya, kalau mohon maaf ini Mbah Batur mencoba untuk mengikuti bahasa kalian secara kemajuan zamannya. Alhamdulillah. Ya, di gunung itu ya, sedangkan gunung itu letaknya sangat tinggi ya, apalagi dari permukaan air laut. Sedangkan di salah satu gunung ya, itu ada kadangkala fosil-fosil ya, apa ya namanya itu, binatang laut dan bagus seperti kerang ya, yang membatu sehingga membentuk suatu fosil yang melekat pada bebatuan yang ada di gunung dan bagus seperti itu. Tuh.
Itu sahabatku semua ya, mudah-mudahan panjenengan bisa mencerna dan memahami sedikit banyaknya apa yang disampaikan oleh beliau Mbah Batur. Namun mana tahu ada panjenengan yang masih penasaran, akan coba saya wakili, saya obrolkan bareng Mbah Batur. Ya. Di bangsa manusia, Mbah Batur, di masa itu konon ceritanya itu ada yang membuat kapal besar masa itu guna untuk menyongsong kejadian fenomena alam yang seperti itu. Apakah Mbah Batur melihat masa itu kapal itu yang mungkin berlayar ataupun mengarah kemana akhirnya, begitu Mbah Batur? Jadi mohon maaf, niki kan ceritanya mohon maaf mengarahnya ke cerita agama gitu, bagus ini ya. Tapi karena Mbah Batur itu tadi mengatakan mengetahui dan menyaksikan, dan bagus ya, tentunya dari tempat Mbah Batur, dari alam Mbah Batur. Betul ya, kan begitu, dan bagus ya. Jadi kapal tersebut nyata adanya, dan kapal tersebut juga ya melakukan perjalanan karena terbawa air tersebut. Itu. Nah, akhirnya kapal itu sampai kemana dan sekarang di mana, dan bagus mohon maaf karena itu memang sifatnya udah dirahasiakan. Jadi Mbah Batur nggak berani cerita. Makanya tugasnya kulo. Nah, itu tugasnya panjenengan. Insya Allah. Itu begitu sahabat. Kan bagi-bagi tugas. Biar dan bagus pun top marko top. Kan, insya Allah. Tapi kalau untuk mewakili jawaban atas pertanyaan apakah Mbah Batur menyaksikan, kan udah dijawab. Berarti kan memang kapal itu ada dibuat dan ada juga penumpang-penumpangnya. Betul, bagus. Betul. Alhamdulillah ya. Betul. Artinya Mbah Batur masa kejadian waktu itu Mbah Batur itu sudah ada, kan begitu? Sudah ada. Ya, sudah ada. Wajar dong bila mana Mbah Batur mengatakan melihat dan menyaksikan. Betul. Bahtera tersebut atau kapal besar ini berlayar terbawa angin dan terbawa ombak air. Seperti itu. Jadi begitu sahabatku semua ya, mudah-mudahan panjenengan semua dan kami di sini bisa mengambil ibroh pelajaran dalam kehidupan ini. Semoga hal seperti itu yang sudah pernah terjadi, baik itu kesaksian daripada Mbah Batur berdasarkan sudut pandang dan kesaksian dari makhluk gaib, beserta dikuatkan juga dengan cerita turun-temurun dan dikuatkan juga oleh jalur agama, kita semua bisa tetap mampu lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga kedepannya, semoga tidaklah terulang lagi. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Karena memang kalau diingat ke masa lalu berdasarkan dengan cara tertentu, sahabatku semua ya, memang masa-masa itu masa-masa yang sangat memprihatinkan. Terkhusus dalam hal yang mana? Dalam hal bila mana kita di masa itu menjadi manusia yang sudah ada, masa-masa itu masa-masa yang sangat mengerikan, sahabatku semua ya. Ini cerita saya, bukan cerita Mbah Batur, masa-masa mengerikan. Namun mudah-mudahan Mbah Batur selaku katakanlah saksi sejarah, saksi kejadian, insya Allah bisa memahami atas apa yang saya maksudkan. Ayo kita dewasakan diri kita, semoga kita semua bisa tetap dalam naungan ridhonya Allah dan dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Hidup cuma sekali sahabatku semua ya, dan perlu kita sadari ini sudah zaman tua sahabatku ya. Sudah tua zaman ini. Katakanlah bumi itu sudah tua. Namun walaupun begitu, ayo kita hidupkan, kita tingkatkan potensi yang ada pada diri kita supaya kita bisa menjadi manfaat untuk sesama. Mudah-mudahan kita semua tidak lalai atas apa tugas kita selaku bangsa manusia, terkhusus di muka bumi ini. Seperti itu. Sudah cukup banyak obrolan yang saya wakilkan. Saya kasih ruang dan waktu untuk Bang Akmal ataupun yang lain, monggo bila mana kepingin bercengkrama lanjutan bareng beliau Mbah Batur. Kalau kiranya nggak ada,
biar Mbak Batur yang memilih ruang dan menyempatkan waktu karena ada kesibukan Mbak Batur. Nggih kan Den Bagus? Paham. Karena ya di akhir pertemuan, di akhir pertemuan malam ini maksudnya gitu. Di penghujung lah kalau bahasanya Den Bagus ya. Sebetulnya begini Den Bagus gitu ya. Banyak cerita yang Mbak Batur itu saksikan sebetulnya Den Bagus. Ya, itu banyak banget. Cuman kadang-kala mohon maaf Den Bagus. Ya, itu tadi karena ada batasan etika yang mana boleh diceritakan, ada yang mana memang boleh diceritakan tapi bukan dari bangsa kami. Jadi karena itu tadilah Den Bagus. Seandainya memang tidak ada yang bisa menceritakan, ya apabila itu cerita yang mungkin sifatnya agak tertutup, ya mungkin ya Mbak Batur akan menceritakan secara pribadi begitu Den Bagus. Ya seperti angan-angan yang kita angan-angankan semua, yang kita hajatkan, yang kita niatkan, ya itu inti ceritanya itu kan nggak mungkin kita buka di tempat umum kayak gini, iya kan Den Bagus, ke depannya kan begitu. Ya. Gitu. Karena itu tadi secara tidak langsung sebetulnya Mbak Batur itu mengajari anak cucuku yang ada di sini, ya kita harus berpegang teguh pada etika, kita harus tahu etika dan kita harus punya etika. Selain etika itu ditunjukkan dengan kelakuan, etika itu juga ditunjukkan dengan ucapan dalam bentuk kata-kata yang ditata kan Den Bagus. Insyaallah itu jadi kayak gitu ya Dal ya Jo ya. Nah, Mbak Batur mau memilih ruang dan membagi waktu karena kalian dikasih ruang dan waktu, kalian tetap diam membisu seperti itu. Lain waktu kita sambung lagi. Matur nuwun, makasih atas kehadiran beserta ke lapangan waktu Mbak Batur bercengkrama, ngobrol, menemani kami guna untuk menyapa sahabat semua dimanapun berada. Jangan lupa sahabat ya, tonton video ini hingga usai supaya panjenengan semua tidak gagal paham tentunya. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan menurut panjenengan atas obrolan kami, saya mewakili semua di sini selaku Al-Fakir tentunya lahir dan batin mohon maaf, mohon pangapunten. Di penghujung, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pun kula tutup, mana tahu Mbak Batur enten welingan ataupun pesen kali anggotane kula nggih sumangga saderengipun kondur. Kados mun cekap mawon, inggih lantaran iki pun terburu-buru kedah milih ruang kali waktu dalam rangka yang goyo. Amin amin ya. Kados niku mawon nyuwun pamit. Bapak Batur pada medhot kalimat jopo mulya kawilang ya, aja mirang-mirangke jenenge wis ana kawilang-kawilange ya. Bintang mudhun dar wulan ben anake ageng bayu kawilang, dadi nek ning ageng kan gateng gitu ya. Wis kaya duwe ya. Anu yo kene salaman. Bapak Batur arep munggarep nyambut gawe. Iya. Wong saiki munggah pangkat udah nggodho pedang maning. Iya. Nggih kan bagus ya. Monggo. Nyuwun pangapunten. Alon-alon lagi ya. Engko anu nek kan dheweke ngelu-ngelu sing ndurake ya menae ya. Dicuk ngapa ya ora usah dirungokno. Pancen iki mandan abot iya. Iya. Jadi kepribe maning. Iya ya. Ya diberek nalah ya. Kucel. Monggo. Andang selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.